Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang setia menopang kami, sehingga kami mengenal-Mu oleh Roh Kudus yang menarik kami, memberi pengertian, pencerahan kepada kami. Di dalam Kristus kami boleh dijadikan sebagai anak-anak-Mu. Di dalam Kristus kami menikmati persekutuan kami dengan sesama orang percaya. Dan di dalam Kristus kami mengerti prinsip kebenaran-Mu untuk kami terapkan dalam berbagai bidang kehidupan kami. Pada hari ini kami mau membaca, merenungkan, dan mempelajari firman-Mu sebagai arah dalam kehidupan kami, sumber kekuatan iman kami, dan pembelajaran kami untuk masa depan kami sebagai orang-orang Kristen, generasi muda yang siap hidup di dalam kehidupan prinsip-prinsip pengajaran Alkitab mengenai kehidupan berkeluarga. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin kami. Terlebih hamba-Mu yang hina, terbatas, dan lemah, kiranya kebenaran firman yang akan disampaikan, diajarkan, memperlengkapi diri kami sekalian, dan menolong kami untuk menikmati kehidupan di dalam Kristus. Berkat-Mu atas kami ya Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Topik yang kita akan pelajari dari pengajaran Alkitab mengenai keluarga Kristen. Ini tentu berkaitan dengan pengenalan kita akan diri kita sebagai manusia. Mengenal Tuhan, mengenal diri merupakan pembentukan spiritualitas yang sehat, yang benar. Nah, salah satu bagian dari pengenalan akan Tuhan dan akan diri, yaitu di dalam pengajaran mengenai keluarga. Ada beberapa bagian ayat yang akan saya berikan pembelajaran, pengertian, supaya ini menjadi modal, menjadi fondasi, arah, struktur bagi anak-anak muda, orang tua, keluarga kita, supaya kembali kepada ajaran Alkitab. Dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, Allah memberkati mereka, Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari 3 ayat ini, pembelajaran apa yang perlu dan penting untuk kita pahami, terapkan di dalam kehidupan keluarga. Pembelajaran yang pertama ialah Allah lah yang telah menentukan bahwa manusia itu 2 jenis, laki-laki dan perempuan, yang sudah dewasa diberkati menjadi satu keluarga. Dan ini menjadi prinsip penting bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami, bukan poligami, bukan poliandri, bukan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, dan juga bukan dualisme, bisa monogami dan sekaligus bisa poliandri, atau bisa monogami sekaligus bisa bersifat sejenis. Tidak demikian. Alkitab mengajarkan kepada kita, pembelajaran pertama adalah pernikahan Kristen adalah pernikahan yang ditetapkan oleh Tuhan Allah, monogami, laki-laki dan perempuan dalam satu kesatuan keluarga. Memang kalau kita perhatikan dalam konteks kejatuhan, kita bisa mempelajari dan mengetahui begitu banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang tidak melaksanakan prinsip ini. Misalnya saja Abraham, yang dalam konteks kehidupannya, entah dia sadari atau dia sengaja atau terpaksa karena konteks budaya, sehingga usulan Sarah agar Hagar itu menjadikan
dirinya untuk meneruskan keturunan Abraham, sehingga Hagar melahirkan Ismail. Apakah Hagar istrinya? Dalam konteks itu dia adalah budak dari Sarah. Tetapi karena dia perempuan dan dia melahirkan anak, maka secara natural Hagar itu dapat disebut juga sebagai istrinya. Padahal masih ada Sarah. Dan pada momen itu Sarah belum mengandung dan belum melahirkan anaknya Ishak. Ini kenyataan, dalam konteks manusia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi itu bukan menjadi patron yang Tuhan tentukan. Yakub, cucu dari Abraham, ketika lari dari rumahnya karena takut dikejar oleh atau dianiaya atau dipukuli atau dibunuh dan sebagainya oleh kakaknya, Yakub lari ke rumah pamannya Laban. Ternyata di sana dia berjumpa dengan anaknya Laban, namanya Rahel. Dia jatuh cinta, tetapi dalam konteks kebudayaan di sana, yang dinikahkan Yakub harus kakaknya, Lea. Setelah 14 tahun barulah Rahel diberikan. Jadi ada Lea, ada Rahel, dan ternyata budak Lea dan Rahel juga diberikan kepada Yakub. Sehingga dari Bilha dan Zilpa lahir anak-anak Yakub. Setidaknya ada 4 perempuan. Lea, Zilpa, budaknya Lea, Rahel, dan juga Bilha, budaknya Rahel. Apa dampaknya? Pernikahan seolah-olah poligami. 4 istri. Apakah berarti Tuhan menyetujui patronnya berubah? Tidak demikian. Prinsip dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 jelas masih pernikahan monogami. Dalam konteks kejatuhan bisa seperti Yakub, bisa seperti Abraham. Lain lagi dengan Salomo, raja yang menggantikan Daud. Punya istri 700, gundik 300. Itu adalah pernikahan politik. Karena daerah-daerah yang dikuasai atau di bawah otoritas kerajaan Israel memberikan putri-putrinya untuk dinikahi supaya dalam kondisi aman, harmonis hubungan antara kerajaan Israel dengan wilayah-wilayah yang dikuasai. Maka ada 700 istri, 300 gundik. Apakah berarti di situ Tuhan menghendaki juga orang-orang percaya untuk punya istri lebih dari 1? Jawabannya tidak. Lagi-lagi itu dalam konteks kejatuhan. Dalam konteks kejatuhan bisa terjadi poligami, poliandri, kehidupan sesama jenis maupun yang lain-lain. Dan ini membuat kita sebagai orang Kristen sekarang mesti kembali kepada apa yang seharusnya Tuhan ajarkan. Dari pembelajaran pertama di dalam 3 ayat ini, pernikahan Kristen, keluarga Kristen adalah monogami. Pembelajaran yang kedua dari 3 ayat ini adalah bahwa tujuannya pernikahan mereka adalah beranak cucu, bukan kesenangan seksual di tempat tidur saja, bukan kesenangan martabat untuk mendapatkan kedudukan harta dan tahta, tapi beranak cucu. Tujuannya apa beranak cucu? Endingnya adalah mengelola bumi. Mengapa penting? Karena dengan mengelola bumi, manusia sedang beribadah kepada Tuhan Allah. Jadi tujuan pernikahan Kristen adalah memuliakan Allah melalui keturunan-keturunan yang mengelola bumi, yang berkarya, yang memelihara bumi, bukan merusak bumi, bukan mengacaukan bumi. Nah, ini prinsip pembelajaran yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap orang Kristen di dalam memulai sebuah kehidupan keluarga. Monogami tujuannya untuk memuliakan Allah dan tidak boleh menghentikan dengan sengaja untuk melakukan penolakan punya anak. Karena ada banyak orang sekarang, anak muda mau menikah, have sex saja. Jadi, ya menikmati seks saja. Menikmati segala apa yang diberikan oleh dunia. Nggak mau punya anak, nggak punya beban, akhirnya sudah terjadi salah arah, salah struktur dalam pernikahan.
Yang ketiga dalam pembelajaran ini adalah laki-laki dan perempuan itu setara. Setara sebagai pasangan suami istri, sama-sama gambar rupa Allah. Tidak ada yang punya status bukan gambar rupa Allah. Mengapa di zaman itu perempuan dianggap alat, dianggap bukan gambar rupa Allah, dianggap levelnya lebih rendah, bisa saya pakai, bisa saya buang. Tetapi Tuhan mengatakan laki-laki dan perempuan itu gambar rupa Allah, punya karakteristik yang mulia. Maka dari hal ini, bagi orang Kristen di zaman sekarang, kalau ada seseorang menikah dan memulai kehidupan berkeluarga, pasangannya, terutama laki-laki, harus memperlakukan pasangannya sebagai gambar rupa Allah. Teman sekerja, mitra, berkolaborasi untuk mengelola bumi melalui anak cucu yang dilahirkan, diberikan, dikaruniakan Tuhan. 3 prinsip ini ada di dalam 3 ayat yang ada di dalam Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Mari kita lagi baca di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18, 19 dan 20. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia kepada setiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Apa pembelajaran dari ayat-ayat ini berkaitan dengan pernikahan? Manusia diberikan kapasitas, otoritas, kuasa, dan kekuatan untuk menamai binatang. Dan ketika terlihat dan diketahui binatang-binatang itu, ternyata semuanya berpasangan, jantan dan betina. Dan ketika dia melihat dirinya, manusia tidak menemukan pasangannya. Pembelajaran yang pertama adalah manusia tidak boleh dan tidak diperkenan dengan alasan apapun menjadikan makhluk lain sebagai pasangannya. Itu yang disebut dengan sepadan. Dalam konteks itu sepadan berarti tidak ada pernikahan antara manusia dengan binatang, manusia dengan robot, manusia dengan boneka, manusia dengan cloningnya, manusia dengan malaikat, manusia dengan setan, dengan roh jahat. Tidak boleh ada. Yang sepadan manusia dengan manusia. Tetapi manusia yang dimaksud adalah sejenis, tidak, 2 jenis, laki-laki dan perempuan. Nah, ini hal yang paling penting dan yang paling perlu. Manusia dalam prinsip ini pernikahannya adalah sepadan laki-laki, perempuan, dan itu diberikan Tuhan. Tidak boleh ada pernikahan yang tidak sepadan. Pembelajaran ini penting supaya pernikahan itu adalah pernikahan yang berkenan di hati Tuhan. Nah, kalau dalam konteks sekarang kita bisa lihat ada orang yang menikah dengan bayangannya, menikah dengan mata dengan peliharaannya. Bahkan ada yang menikah dengan bonekanya. Sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Kalau ada niat-niat begitu di antara kalian, bertobatlah. Kembalilah kepada Tuhan sebelum murka Tuhan turun atas kita. Atau memang mereka bukan orang pilihan yang diciptakan Tuhan untuk binasa dan masuk ke dalam api neraka. Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan manusia, dan manusia ada yang diciptakan Tuhan memang untuk binasa ada. Itu fakta. Dan kita hanya bisa tahu nantinya. Kalau sekarang kita bisa protes, tapi kenyataan Alkitab menjelaskan bahwa banyak orang dengan sengaja melawan Tuhan. Dan atas alasan kasih, atas alasan belas kasihan Tuhan, kita mencoba untuk menganulir keadilan Tuhan, menganulir atau meniadakan atau anggap remeh keadilan Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan tidak demikian. Habel diterima, Kain ditolak. Esau dibenci, Yakub dicintai. Petrus didoakan, Yudas Iskariot dibiarkan. Itu kenyataan di dalam Alkitab. Jadi kalau ada orang-orang dunia yang melakukan pernikahan tidak sepadan seperti yang diajarkan Tuhan, pertama kemungkinan dia bukan orang Kristen, kedua kemungkinan dia belum bertobat, yang ketiga agak pasti kalau dia tidak melakukan 2 hal tadi,
maka berarti orang itu bukan orang pilihan, tapi orang binasa. Beragama, tapi bukan orang pilihan. Itu pembelajaran yang keempat dari bagian ayat-ayat yang sudah dibaca. Pembelajaran yang kelima dari Kejadian pasal 2 ayat 23 sampai 25. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Apa pembelajaran yang keempat dari ayat 23 sampai 25 kitab Kejadian ini? Pembelajarannya ialah bahwa pasangan itu, laki-laki dan perempuan, disatukan oleh Tuhan, dipersatukan oleh Tuhan. Di dalam tradisi reform, gereja-gereja reform ketika ingin memberkati sepasang pengantin, laki-laki dan perempuan, maka perempuannya diantar oleh orang tuanya ke dekat mimbar, kemudian diserahkan kepada laki-laki yang sedang menunggu di depan mimbar itu. Ini adalah prosesi yang lazim di gereja reform. Misalnya saja, saya punya anak perempuan, dan anak perempuan saya mau menikah. Dan ketika dia mau diberkati, sudah sepakat keluarga, maka saya sebagai ayahnya akan membawa anak perempuan saya ke hadapan mimbar, di hadapan Tuhan yang diwakili oleh hamba Tuhan, dan di sana sudah ada calon suaminya. Lalu begitu sampai di depan mimbar, diserahkan kepada laki-laki itu, lalu dibawa kepada Tuhan melalui hambanya, lalu diberkati. Prosesi ini mirip seperti Hawa yang dihantar Tuhan kepada Adam. Jadi pola itu sebenarnya adalah prinsip bahwa pasangan saya itu pemberian dari Tuhan. Bukan serta-merta karena saya memilih saja, menentukan, tetapi di balik itu ada Tuhan yang memberikan kepada seorang laki-laki pasangan yang sepadan itu, yaitu perempuan yang dicintainya. Maka Adam mengatakan, inilah tulang dari tulangku, inilah daging dari dagingku, disebut perempuan. Ini prinsip yang kelima, bahwa Tuhan yang mengantarkan dan Tuhan yang memberikan untuk menjadi satu kesatuan keluarga. Beda memang laki-laki, beda perempuan. Laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan. Tidak bisa disamaratakan. Karena perempuan yang melahirkan anak-anak dan laki-laki yang memberikan benih. Dan itu kenyataannya. Tidak boleh diganti posisinya. Ordonya jelas. Laki dulu, baru perempuan. Tetapi dalam urutan yang berbeda, namun entitasnya sama-sama gambar rupa Allah. Jadi ada paradoks di dalam kehidupan berkeluarga. Paradoksnya adalah ada kesatuan di dalam perbedaan. Nah, ini menjadi ketegangan kalau tidak ada cinta. Kalau tidak ada cinta, love, maka terjadi ketegangan. Laki lebih otoriter, perempuan lebih minder, atau sebaliknya, karena dalam kondisi sudah berdosa. Tetapi tidak demikian di dalam Tuhan, bahwa yang diantar ini nurut dan mengikuti jejak apa yang Tuhan berikan, dan terjadi suatu kesatuan, persekutuan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan yang kudus, yang betul-betul datangnya dari Tuhan. Sehingga perbedaan tidak dibuang, tidak disingkirkan, tapi kesatuan untuk meningkatkan satu hubungan yang baik dari perbedaan itu. Disitulah kuasa Tuhan, yaitu saling mencintai. Pembelajaran yang keenam dari sini adalah mereka keduanya telanjang. Telanjang dalam pengertian apa? Telanjang berarti keduanya ada trust, terbuka. Memang mereka belum membuat pakaian, memang belum ada di zamannya Adam dan Hawa. Mereka masih di Taman Eden. Tapi telanjang bukan dalam arti hanya secara fisik saja, tapi telanjang dalam artian bahwa keduanya trust.
Keduanya saling terbuka, saling mempercayakan diri, saling melihat kecocokan dan keharmonisan, itu telanjang. Jadi prinsipnya adalah keterbukaan, trust, keharmonisan di dalam hubungan suami istri. Ini pernikahan Kristen, dan ini menjadi dasar dari kehidupan keluarga Kristen. Trust. Kalau istri tidak trust terhadap suami, suami tidak trust kepada istri, dan tidak saling terbuka, tetapi melakukan sesuatu di luar itu, maka itu namanya perselingkuhan imajiner. Maka itu adalah suatu kejahatan. Ibaratnya saya sudah mengaku sebagai orang Kristen tapi malas. Saya ngaku orang Kristen tapi tidak mau berdoa. Saya ngaku orang Kristen tapi tidak pernah belajar. IPK saya cuma rendah terus. Saya ngaku dengan orang Kristen tapi suka membuli orang, melecehkan orang, merendahkan orang. Saya ngaku jadi orang Kristen tapi saya membuang sampah sembarangan. Saya mengaku jadi orang Kristen tapi tidak disiplin dalam hidup saya. Berarti saya tidak trust dengan Tuhan. Saya tidak terbuka dengan jujur di hadapan Tuhan. Nah sama, kalau pasangan begitu kan menakutkan. Suami mau pergi ke kantor atau suami mau pergi berusaha, istri curiga terus. Sampai-sampai ada orang yang terus memberikan sebuah tanda atau sebuah alat di tas suaminya atau di tas istrinya, di handphone suaminya atau handphone istrinya. Kalau kemana ini pergi diawasi terus. Nggak ada trust. Nah itu sangat bukan kekristenan. 28 tahun saya dalam pernikahan Kristen. Kalau saya pelayanan ke pedalaman atau saya pelayanan keluar kota, selalu ada trust. Nggak pernah tuh bilang begini, di mana kamu lagi ngapain, kok jam segini, terus ditanya-tanya. Enggak. Saya hanya katakan saya mau pelayanan di tempat ini, tolong doakan. Nggak pernah sepanjang hari tanya-tanya terus WA, terus SMS, terus atau telepon. Enggak. Setelah selesai, baru dia tanya bagaimana pelayanannya, apa yang sudah dikerjakan. Begitu juga dengan dalam pekerjaan. Sepanjang saya bekerja dan berkarya di kampus ini, nggak pernah tuh istri saya telepon waktu saya mengerjakan aktivitas. Lagi ngapain? Makan apa? Sekarang di mana? Kelas apa? Enggak. Dia percaya. Kenapa? Karena memang kita juga saling percaya. Waktu istri saya kerja sebagai manajer personalia, saya percaya semua tugas-tugas dia. Nggak pernah saya tanya, hari ini lagi konsultasi dengan stafmu bagaimana? Lalu kamu terima dan itu pecat karyawan di perusahaan itu bagaimana? Enggak. Itu adalah kerja dia. Dan selama proses pembelajaran itu, trust itu penting. Nah, pernikahan Kristen, keluarga Kristen yang baik, trust. Nah, ini prinsip yang keenam yang perlu untuk kita pelajari, kita diskusikan, dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kekristenan kita. Berikutnya, pembelajaran yang ketujuh dari Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit dari Matius pasal 5 ayat 27 sampai 32. Saya bacakan. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan kau, tungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan kau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Kalau difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Begitu keras sekali Tuhan Yesus mengajar di atas bukit, berarti banyak orang yang dengar. Public speaking. Dia menyampaikan perkataan secara publik. Apa pembelajarannya? Hidup kudus. Mulai dari mana pacaran? Anak-anak muda yang masih pacaran sekarang, jaga kekudusanmu. Jangan pegang-pegang tangan, cium-cium yang nggak perlu dan belum pantas Anda lakukan karena Anda belum menikah. Bertobatlah kalau terjadi seperti itu. Kalau masih ada praktek-praktek pacaran yang tidak kudus, bertobat. Tinggalkan pacarmu itu kalau melakukan hal-hal buruk. Putus saja. Memandang saja sudah berzina seperti orang pergi ke pelacuran. Dan ini berlaku bukan hanya untuk anak muda, untuk laki-laki atau perempuan, tapi juga untuk orang tua. Saya memandang perempuan lain dan di dalam benak saya ada pikiran-pikiran najis, maka saat yang sama saya sedang berzina di hadapan Tuhan. Gak perlu ke pelacuran berzina.
Nggak perlu ke tempat-tempat yang jelas-jelas jahat, ke dugem, ke diskotik, minum-minuman narkoba dan segala macam. Nggak perlu. Di dalam pikiran saja, kalau melihat yang mungkin bukan laki-laki ke perempuan saja, atau perempuan ke laki-laki saja, laki-laki ke laki-laki dan perempuan ke perempuan, ada keinginan seks, itu berzina, dan Tuhan mengatakan, aku akan menghukum orang itu. Bertobatlah kalau ada seperti itu. Saya bersyukur dipelihara Tuhan, begitu banyak orang cantik di depan saya, tapi hati saya tidak ada terpikir untuk melakukan apapun di pikiran saya. Di pikiran saya, orang lain nggak tahu. Dan kalau sudah yang ada itu depan itu cantik-cantik dan indah-indah, bisa nggak terseret perzinahan? Bisa. Mengapa bisa tahan? Mengapa bisa menjaga itu? Karena Tuhan setia menjaga hidup orang-orang percaya yang berjaga kekudusan. Jadi kalau kalian pacaran, belum apa-apa sudah seperti pasangan suami istri, panggilnya yang, babe, dan sebagainya. Sampai di situ masuk ke dalam lagi yang lain, ciuman lah, pegang-pegang yang lain, sampai terjadi hubungan seks. Bertobatlah. Saya nggak tahu di antara kalian ada yang seperti itu. Kalau masih ada yang seperti itu, bertobat. Tinggalkan dosa itu. Sebagai hamba Tuhan, saya akan berikan teguran seperti itu. Saya sudah katakan juga pada diri saya, istri saya, anak-anak saya, jangan sekali-sekali melakukan dosa perzinahan. Itu seperti obat bius yang merusak tatanan. Saya konseling beberapa keluarga, penyebab dari keretakan keluarganya bukan disebabkan karena tidak ada uang, tidak ada jabatan, kesulitan, bukan, tapi karena urusan seks. Karena ini pernikahan Kristen, jaga kesucian, kekudusan. Ini prinsip yang ketujuh. Tidak boleh tidak jaga kekudusan. Kedelapan, tidak boleh bercerai, apapun alasannya. Mungkin dalam konteks kekinian, orang Kristen perceraiannya makin lama makin tambah. Dalam sensus penduduk kita bisa mengetahui banyaknya orang Kristen yang makin lama makin banyak yang bercerai. Mungkin, saya tidak tahu, ada nggak keluarga-keluarga kita yang begitu? Tuhan katakan tidak boleh bercerai, kecuali karena zina. Jadi kalau ada pasangan yang berzina, maka sebenarnya perjanjian itu putus. Pasangan yang berzina itu dianggap meninggal, tidak lagi pasangan. Tapi harus diingat, nasihat Paulus di dalam 1 Korintus pasal 7. Damai sejahterakah kamu memutuskan hubungan dengan pasanganmu? Yang sengsara siapa? Anak. Bukan hanya anak, keluarga malu, keluarga besar. Saya berkali-kali selalu berhadapan dengan keluarga-keluarga Kristen yang minta, Pak Pendeta, tolonglah. Saya sudah nggak kuat lagi, cerai saja. Gereja hamba Tuhan tidak pernah menolerir itu, perceraian, no way. Tapi dia berzina, Pak Pendeta. Ada pertikaian, tetap Pak Pendeta nggak boleh adakan perceraian. Sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, ini makin lama di kekristenan makin banyak. Yang paling menyedihkan bukan karena perzinahan, tapi perkara sepele. Istrinya atau suaminya sudah tidak lagi seperti yang dulu. Ya wajar. Wajar. Dulu tampan sekali nih orang. 10 tahun yang lalu sepertinya ini istri cantik sekali. Sekarang sudah punya anak. Ya wajar. Tubuh ini makin lama makin merosot. Saya waktu masih bayi, semua keluarga senang banget. Tapi lama-lama kan sudah kisut. Sudah mulai berkerut. Sudah mulai ubanan. Kekuatan juga sudah semakin kurang. Lalu karena itukah bercerai? Ada banyak begitu. Terutama laki-laki. Jangan lakukan hal-hal yang najis, yang cemar. Bertobatlah kalau terjadi itu. Tidak boleh ada hidup yang najis, cemar, harus jaga kekudusan. Tidak boleh ada perceraian dengan alasan apapun. Nah, kalau kita tahu dan sadar itu, bertobatlah. Kalau ada keluarga-keluarga kita yang seperti itu, doakan supaya bertobat. Saya nggak tahu keluarga masing-masing Anda. Tapi Alkitab mengatakan no way untuk perceraian. Kenapa? Karena di ayat yang ke-32 dijelaskan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Laki-laki yang menceraikan istrinya tapi tidak terbukti berzina, tidak ada fakta berzina,
kemudian dia dengan sengaja menikah dengan perempuan lain, pernikahannya itu adalah pernikahan perzinahan. Walaupun ada institusi gereja yang memberkati, walaupun punya anak. Ini keras Alkitab. Jadi saya ingatkan untuk anak-anak muda, kalau cari pasangan sudah tidak sepadan, tidak seiman, tidak takut akan Tuhan, putus saja. Cari lagi yang lain. Jangan putus asa, tapi putuskan saja, cari yang lain. Jangan coba-coba soal pernikahan, itu seumur hidup. Walaupun nanti di dalam pengadilan Tuhan di akhir zaman, tidak ada lagi kawin mengawinkan di langit dan bumi yang baru. Tetapi seumur hidup Anda dan saya harus bertanggung jawab apa yang engkau tabur, engkau tuai. Apa yang terjadi pada keluarga Abraham sampai sekarang dituai oleh umat manusia? Hagar punya anak Ismail, Sarah punya anak Ishak. Ribut masalah siapa yang dipersembahkan oleh Abraham, Ismail atau Ishak. Padahal mereka yang masalah, tapi dampaknya sampai sekarang terjadi terpecah dua. Yakub juga seperti itu. Anak-anak budak Yakub, Bilha dan Zilpa itu jadi problem di dalam masyarakat Israel until now. Salomo, kerajaan terpecah dua dan habis. Bahkan sampai akhirnya Salomo sempat tidak percaya kepada Tuhan lagi, menyembah berhala. Jangan berpikir remeh terhadap pernikahan. Anda punya uang banyak, Anda punya kemampuan dan kepintaran, tapi pernikahanmu tidak beres, keluargamu tidak baik, maka itu masa depan suram. Bukan hanya berdampak pada dirimu, tapi anak keturunanmu. Ini saya saksikan sendiri, lihat orang-orang Kristen yang seperti itu. Maka saya jaga diri sebaik-baiknya 4 tahun pacaran dan 28 tahun pernikahan. Harap sampai meninggal tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang jahat. Terus diingatkan oleh Tuhan. Maka datanglah kepada Tuhan. Kiranya dengan firman Tuhan yang sudah dijelaskan, dengan 7 pembelajaran yang sudah saya sampaikan kepada setiap kita, termasuk untuk saya, kita semakin bersandar kepada Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang kebal terhadap godaan, cobaan, dan keinginan si jahat. Tidak ada seorang pun yang kebal. Kita hanya mampu bisa menjadi orang-orang Kristen yang punya kehidupan keluarga yang kudus, yang suci, yang benar, karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Roh Kudus, karena komunitas keluarga-keluarga kita juga ada orang yang takut akan Tuhan. Jangan andalkan diri sendiri. Paulus pernah memberikan teguran kepada jemaat Korintus. Jangan merasa diri hebat, merasa diri sudah oke, no problem. Barang siapa yang merasa diri oke saja, waspadalah, disitulah awal dari kejatuhan. Kita harus tetap mata terbuka, lihat ada sesuatu yang mungkin membuat kita jatuh, segera bertobat, lari kepada Tuhan, dan jangan ulangi kalau berbuat dosa. Kiranya Tuhan menolong saya dan kalian semua, apalagi generasi muda ini, supaya nantinya membentuk keluarga-keluarga yang betul-betul takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mendidik kami 7 hal prinsip penting dalam pernikahan keluarga Kristen. Ajar kami untuk tetap hidup di dalam prinsip-Mu itu, Tuhan, dan jangan biarkan kami meniru dunia dan keinginannya. Ajar kami untuk tetap bersandar bergantung kepadamu. Tolong kami, Bapak, kasihanilah kami, dengarkanlah doa kami. Anak-anak muda yang sedang meraih cita-cita, mengekspresikan pengetahuan, pengalamannya dalam bidang keilmuannya masing-masing, Engkau tolong mereka. Kalau mereka mengalami atau berada dalam kondisi yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, ajarlah mereka untuk bertobat. Kasihani mereka, Tuhan. Mungkin pada masa-masa pacaran atau belum pacaran, pikirannya masih dicemari oleh keinginan-keinginan duniawi dan tidak mau hidup kudus. Tuhan, tegurlah dan sapalah mereka dengan kasih-Mu dan keadilan-Mu. Bapak, kami berdoa untuk keluarga-keluarga dari mahasiswa-mahasiswa ini. Orang tua mereka Engkau berkati, Engkau sertai supaya berhasil di dalam bisnis, usaha, dan pekerjaannya. Juga untuk setiap hal pergumulan dari orang tua mereka, mendidik anak-anak mereka ini, supaya mereka lebih hikmat, bijaksana, kuasa dari Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya, firman dan kebenaran-Mu yang sudah kami dapatkan.
biarlah memberkati kami sekalian sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.